Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini berhubung admin moderatornya berhalangan untuk memandu acara, pun akhirnya saya juga yang akan memandu acara ini. Langsung aja ya ke tema pertemuan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul di akhir bulan Sya'ban bagi yang mengikuti tanggalannya pemerintah, dan sambil ngabuburit nih untuk teman-teman yang udah mulai puasanya. Oke, biarpun sedikit jumlahnya, tapi karena niat kita di sini untuk menuntut ilmu, kita secara nggak sadar dibarengi sama ribuan malaikat yang berzikir dan beristighfar untuk kita semua sampai kita selesai dari majelis ilmu ini. Perkenalkan, saya Ahmad Izzat Islami yang akan membawakan tema santri kuliah di Turki. Saya membawakan tema ini karena banyak pertanyaan untuk kalangan santri, kenapa harus kuliahnya ke Turki gitu? Kenapa nggak ke Mesir, ke Sudan, ke Madinah, ke Makkah gitu ya? Kenapa santri udah lama-lama belajar agama, kuliahnya kenapa ke Turki gitu? Apa nggak sayang gitu maksudnya kan? Mungkin teman-teman di sini mayoritas juga pernah mondok atau ya santri juga. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga teman-teman mungkin yang nggak mondok. Tapi dengan hadirnya di sini bisa menambah wawasan bahwa perspektif santri ternyata berbeda banget ya sama kita gitu. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelum masuk ke tema acara, buat teman-teman yang nggak tahu, saya pun merupakan bagian dari penyelenggara acara ini, yaitu Misafir Indonesia. Misafir juga mengadakan webinar ini cuma-cuma karena apa ya? Maksudnya nggak dipungut biaya, dan ini berseris, artinya terus-menerus ada gitu. Di samping ini merupakan apa ya, tuntutan moral gitu. Jadi ternyata karena Misafir ini agensi untuk mengirimkan pelajar ke Turki, banyak teman-teman yang ke Turki itu nir informasi, artinya nggak punya informasi yang cukup, nggak punya ilmu yang cukup ke Turki, nggak punya informasi tentang ke Turki yang cukup. Akhirnya Turki itu jadi di luar ekspektasi dari mereka, dan mereka tidak mempersiapkan hal itu gitu loh. Jadi Misafir nggak hanya ngirimin pelajar ke Turki, tapi juga membimbing, mengedukasi teman-teman yang ingin belajar ke Turki, seperti itu. Dan ini berseris, artinya dilakukan berkelanjutan ya, minimal itu 1 bulan 1 kali, tapi dalam program kita tuh 1 bulan 2 kali, kayak gitu. Ya, langsung aja saya coba perkenalkan diri saya dulu. Saya nggak etis dong kalau misalkan bukan santri yang bawain acara ini. Saya pun santri. Saya lulus dari Pondok Pesantren Rafah di Bogor. Mungkin teman-teman ada yang tahu Pondok Pesantren Rafah Islami di Bogor. Itu tahun lulus 2015. Kemudian saya lanjut Sakarya Universitas Tomer. Tomer itu kursus bahasa Turki 1 tahun. Kemudian
Saya masuk ke kemudian masuk Sakarya Universitas Ilahiyat. Jadi di Fakultas Ilahiyat itu ada Arabic Preparation, jadi persiapan bahasa Arab 1 tahun lagi. Jadi persiapan bahasanya 2 tahun. Kemudian baru masuk Sakarya Ilahiyat. Ilahiyat itu seperti kalau di Indonesia mungkin Suluddin, Akidah. Tapi ini lebih ke teologi. Karena kurikulum Turki itu masuknya ke Uni Eropa, jadinya seluruh pelajaran agama, tafsir, hadis, sosiologi Islam, psikologi Islam, tasawuf, fikih, akidah, semua itu masuk ke teologi Islam atau ilahiyat. Kayak gitu. Jadi nggak ada tuh fakultas tafsir, fakultas hadis seperti di Indonesia itu nggak ada. Indonesia itu mengiblatnya ke Timur Tengah ya, gitu. Nanti ada plus minusnya juga nih, seperti itu. Plus minusnya, plusnya itu Barat atau Eropa yang lebih kontemporer, isu-isu kontemporer seperti feminisme, humanisme, sekularisme, itu terus seperti halnya itu, isu-isu kontemporer itu dibahas sangat rinci di fakultas kita. Jadi bagaimana seorang muslim itu membekali dirinya untuk dapat membentengi agamanya dalam peperangan melawan ini perang ideologi seperti itu. Lain halnya seperti kalau di Timur Tengah, mungkin Timur Tengah itu lebih kepada kajian Islam klasik seperti tafsir, hadis itu kuat mungkin di sana. Kalau kita juga belajar tafsir hadis itu, tapi belajarnya itu apa ya? Seperti gini, kita belajar tafsir Mu'tazilah atau tafsir Syiah. Jadi kita mengkaji tafsir Syiah. Jadi kita menambah wawasan itu untuk membentengi diri kita untuk supaya kita tahu gitu, nggak cuma tahu di mazhab apa di Ahlus Sunnah saja, tapi juga tahu di ini lain, di mazhab lain seperti itu. Kemudian organisasi, walaupun santri juga nggak boleh minder, karena memang kita udah terbiasa berorganisasi pasti kan di pesantren gitu. Saya mulai dari tahun 2006, saya datang ke Turki 2016, terus saya langsung masuk ke PPI Sakarya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Sakarya, di kota Sakarya, Divisi Media Informasi. Itu saya ketuanya kebetulan. Karena saya juga waktu organisasi di pesantren itu sekretaris ya, jadinya mungkin udah terbiasa dokumentasi seperti itu. Kemudian tahun 2017-nya saya gabung lagi ke PPI Turki, kebetulan jadi ketua Departemen Keagamaan di PPI Turki. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal mungkin Nabila Hayatina, beliau kan terkenal di ini ya, di Husnul Khotimah kebetulan. Kemudian ada Fajar, itu dia anak Gontor, itu teman-teman kita waktu itu di Departemen Keagamaan. Kemudian 2018 saya 2017 saya di PPI Turki, 2018 balik lagi ke PPI Sakarya, itu jadi ketua Departemen Keagamaan juga. Terus tahun 2020 tahun terakhir saya jadi ketua MPA Majelis Permusyawaratan Anggota PPI Sakarya. Ya tahun 2020 itu waktu jadi ketua itu orang-orang pada aneh aja, ngapain udah mau lulus ikut-ikutan PPI lagi segala macam. Itu nanti coba saya akan jelasin di beberapa slide ke depan. Saya mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Saya santri saya bukan mantan santri ya, enggak ada mantan santri. Identitas santri itu walaupun kita udah lulus tetap masih akan melekat di diri kita gitu. Walaupun kita berbuat apa ya,
buruk segala macam, di diri kita pasti masih ada notice gitu. Lo tuh santri gitu, kayak gitu masih ada gitu. Walaupun kita melakukan hal buruk, tapi di diri kita pasti ada notice seperti itu ya. Saya santri 6 tahun dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. 6 tahun, bisa dilihat tuh. Kanan kiri kebun semua kan, di tengah-tengahnya areal ini. Ya, kalau kabur lumayan susah lah di sini. Kemudian saya pondok pesantren apa sih saya dulu gitu loh. Saya pondok pesantren seperti alumni Gontor. Jadi kiainya kebetulan alumni Gontor dan kurikulumnya kurikulum Gontor. Tapi karena di Bogor, Jawa Barat, kalau kita lihat di Jawa Barat itu pondok-pondok yang seimbang antara bilingual, language apa sih, dua bahasa, kemudian kurikulumnya Gontor, kemudian apa ya, tahfiz, program tahfiznya juga bagus. Itu kebanyakan di Jawa Barat ya kalau saya perhatiin. Mungkin kalau di Jawa Tengah itu tahfiz saja, kayak misalnya Kudus, Demak gitu, itu lebih maksudnya masyhur gitu loh. Kalau sependek pengamatan saya sih seperti itu ya. Jadi seperti pondok-pondok Jawa Barat pada umumnya. Kemudian saya mau cerita 3 pegangan dalam penantian ini, bagaimana saya bisa ke Turki, kenapa memilih Turki gitu kan. Jadi saya itu kebetulan waktu kelas 2 SMA saya berpikir mau ke negara yang kira-kira bisa dapat banyak hal, bisa dapat agamanya, bisa dapat teknologi sainsnya gitu loh. Jadi kalau misalkan saya waktu itu berpikir kalau saya ke Timur Tengah nih kayak nggak merasakan sains dan perkembangan teknologi yang bagus gitu, nggak seperti di Eropa. Cuman kalau saya ke Eropa, saya pikir nggak nggak dapat agamanya gitu loh. Akhirnya waktu itu saya 2 SMA itu saya pengen ke Turki gitu, karena mungkin saya pikir waktu itu Turki budayanya mungkin Islami, walaupun ada jejak sekularismenya juga, tapi Ottoman di situ secara jadinya mungkin budayanya pun udah asimilasi dengan Islam gitu loh. Dan peran presiden mungkin yang juga membuat saya tertarik waktu itu, yang apa ya, mungkin konsentrasinya itu diberikan kepada pendidikan Islam mungkin besar, saya pikir waktu itu seperti itu. Akhirnya saya kurius, saya kepo, saya mau cari tahu apa aja. Jadi saya memanfaatkan media sosial dan internet itu untuk cari tahu apa-apa tentang Turki. Saya udah tahu PPI itu dari 2 SMA atau 1 SMA ya, 2 kalau nggak salah, 2 SMA saya tahu PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Akhirnya saya searching tuh PPI Turki, PPI Jerman, PPI Belanda gitu kan. Saya coba searching, bahkan saya searching lagi ke PPI kotanya, PPI Sakarya, PPI Ankara, PPI Istanbul gitu kan. Kemudian saya kepo sama universitas di mana, di Turki waktu itu. Akhirnya saya cari-cari juga universitas di Turki. Bahkan saya message dengan salah satu dosen itu dengan bahasa Arab waktu itu, kita ngobrol kenalan. Bahasa Arab atau bahasa Inggris ya? Pokoknya kita ngobrol gitu. Oh iya, gimana sih maksudnya kok di pesantren bisa pakai media sosial? Ya manfaatin hari penjengukan, atau kalau memang udah bandel dari sananya, bawa, waktu itu kebetulan saya bandel sih, jadinya punya modem, dan kebetulan saya sekretaris punya komputer, dikasih fasilitas komputer gitu kan. Ya saya chatting dengan dosen itu karena itu. Nggak usah ditiru yang buruk-buruknya, mungkin bisa ditiru yang uh, hari penjengukannya itulah. Terus akhirnya saya chat,
dengan itu dosen, udah ngobrol sekilas, dan kelas 3 SMA itu udah nggak ada tuh keinginan kepikiran mau ke Turki tuh, udah lupa gitu, udah fokus sama ujian segala macam kan. Nah akhirnya eh, waktu itu saya kebetulan ditawarin sama salah satu dosen di Universitas Sriwijaya untuk kuliah di Unsri waktu itu. Cuman syaratnya harus ikut SBMPTN. Udah ikut aja, nggak ditulis pun kamu bakal lulus gitu kan. Wah, udah orang dalam nih. Udah terus yang penting katanya kasih tahu nomor ujiannya. Nah, qadarullah itu SKL, surat keterangan lulus saya hilang, jadinya saya nggak bisa ikut SBMPTN itu. Akhirnya saya diajak oleh salah satu guru juga, kenalan juga untuk ke Turki ya. Pokoknya singkat cerita saya ke Turki tanpa pikir panjang gitu. Saya kebetulan orangnya juga bukan yang prepare, jadi yang digampangin aja lah ke Turki, digampangin akhirnya ke Turki gitu loh. Nah ini ada prinsip juga pasrah dan tawakal. Ya saya tuh orangnya memang seperti itu. Maksudnya pasrah aja dan tawakal. Kalau misalkan udah dijalani di ini yang gampang aja, dijalanin yang gampang gitu, walaupun kita berusaha buat yang terbaik, tapi peka dengan sinyal-sinyal yang Allah berikan gitu. Maksudnya jangan terlalu idealis, sadar kalau kita ada di realita dan peka sama sinyal-sinyal yang udah dikasih sama Allah gitu kan. Akhirnya saya berangkat ke Turki. Setelah semua hal yang saya bisa lakuin saya udah lakuin gitu kan, do your best. Saya akhirnya di sana daftar beasiswa tapi nggak keterima, akhirnya saya berangkat mandiri gitu. Nah tahun pertama belajar Tomer, tahun kedua belajar bahasa Arab. Bukannya saya di pesantren nggak bisa bahasa Arab, kebetulan ada ujiannya untuk tanpa kita kalau mau langsung kuliah tanpa mengikuti Arabic preparation itu ada ujiannya dan tinggi banget nilainya gitu standarnya. Ya saya nggak usah neko-neko, langsung aja ikut Arabic preparation gitu, ada hikmahnya juga kali kan. Terus nggak kepikiran boros umur segala macam itu mah, umur siapa yang tahu sih, maksudnya nggak fundamental gitu loh. Untuk masalah umur, kalau belajar kan dari liang lahat sampai dari lahir sampai ke liang lahat kan. Akhirnya saya Arabic preparation, kebetulan waktu itu dosennya namanya Harun Abaje. Dia dosen waktu itu lupa tafsir kalau nggak salah. Nah waktu beliau nyebut nama saya ini setelah 2 tahun saya lulus ya, 2 tahun saya lulus. Waktu dia nyebut nama saya waktu absen, dia ngomong kayak familiar gitu loh. Terus dia inget-inget lama, terus saya juga bingung, kayak familiar gitu, kayak nggak pernah ketemu gitu. Ternyata dia langsung nyebut, kamu pernah ngechat saya di Facebook ya waktu itu, katanya gitu. Wah ternyata itu dosen yang saya chat 4 tahun lalu, ketika saya waktu itu yang tadi saya ceritain itu 4 tahun lalu, dan saya lupa dengan dia, ternyata ketemunya di kelas gitu loh. Nah itu maksudnya curious sama do your best itu penting banget kalau kita punya cita-cita, tapi tetap pasrah sama tawakal dengan apa yang Allah kasih. Umpamanya kita daftar beasiswa nggak lulus, berpikir aja kalau misalkan rezeki kita itu dititipin ke orang tua, dan berpikir aja kalau misalkan saya dapat beasiswa, artinya sebagian rezeki saya yang dititipin ke orang tua itu diambil, dititipin ke pemberi beasiswa kayak gitu. Saya juga berpikir kayak gitu, jadinya pasrah aja, walaupun nggak dapat beasiswa orang tua bisa menyanggupi, ya udah saya berangkat. Nah bingung kuliah di mana, jurusan apa. Ini saya nggak mau ngasih kisi-kisi tentang jurusan apa yang bagus segala macam ya. Saya cuma mau kasih kisi-kisi karena beda
kehidupan saya, kehidupan teman-teman di sini satu sama lain beda-beda. Kalau saya kasih bentuk konkret, apa sih nasihat konkret, itu belum tentu cocok di teman-teman. Mungkin cocok di satu orang, belum tentu cocok di orang lain gitu kan. Nah, dalam memilih sesuatu, nggak cuma kuliah di mana, jurusan apa, apapun gitu, menentukan keputusan, yang paling pertama itu, yang paling dilihat, yang paling harus kita lihat itu dan dipertimbangkan itu kebermanfaatan, bukan dari atas ya bacanya, dari bawah. Karena ini paling dasar, pondasi gitu loh. Apa sih kita bisa manfaat di mana sih gitu. Bukan passion kita, bukan kemampuan kita, ini loh desain loh segala macam, atau ke passion saya agama loh, atau ekonomi loh, atau hukum loh, atau saya maunya nanti jadi hakim, atau saya nanti maunya jadi arsitek gitu. Yaitu bukan yang paling fundamental, tapi yang paling fundamental itu kebermanfaatan gitu. Ketika kita misalkan mau kuliah di mana nih, contohnya saya gini, saya ada pilihan lanjutin S2 di Turki sama lanjutin S2 di Indonesia. Saya berpikir waktu itu kayaknya lebih bermanfaat gue kalau misalkan kuliah di Indonesia, bisa bermanfaat buat keluarga, orang tua, adik-adik. Kalau misalkan saya cuman kuliah di Turki, saya cuman kuliah, kerjain tugas, leha-leha di apartemen gitu kan. Ya bagus untuk diri saya sendiri, bagus karena saya bisa fokus gitu. Cuman saya nggak manfaat gitu loh. Itu juga yang memotivasi saya untuk ber-PPI gitu, berorganisasi, aspek kebermanfaatan gitu. Maksudnya ya kehidupan kita itu ada di manfaat dari teman-teman sekeliling kita yang mereka tuai dari kita gitu loh. Biarinlah orang bilang, mau deketin gue, mau ada maunya aja loh gitu, maksudnya ya bagus dong kalau misalkan sekiranya saya bisa bermanfaat buat dia, kenapa enggak gitu loh. Nah, itu aspek kebermanfaatan yang harus jadi variabel utama dalam kita menentukan sesuatu. Kemudian baru kemampuan dan passion gitu. Kemudian jangan ke Turki. Kenapa? Sebelum masuk ke sini saya minta izin 1 menit ya untuk minum. Kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Kenapa jangan ke Turki? Kenapa? Pertanyaan kenapa itu penting untuk kita, untuk mengkritisi keputusan kita gitu loh. Mau kuliah kedokteran di Turki, kenapa? Gitu. Dan jawabannya yang pertama itu harus kebermanfaatan gitu loh. Ya, umpamanya bapak saya sakit, saya harus bisa ngerawat dia, saya bisa bermanfaat buat dia. Karena kalau kita niatnya itu di awal itu untuk bantu orang, Allah juga bakal bantu kita gitu, mempermudah. Akan ada banyak tuh hadisnya tuh. Siapa yang menolong saudaranya, dia akan ditolong Allah, segala macam ya kan. Pertanyaan kenapa itu penting juga. Kenapa? Untuk mengkritisi objek daripada apa yang kita tuju itu. Turki pertama bukan negara tropis.
Turki juga negara bukan negara tropis, jadinya makanannya pasti berbeda, iklimnya berbeda. Turki juga negara subtropis, berarti dia ada musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi. Musim hujan adanya di musim gugur, jadi nggak terlalu banyak gitu hujannya, jadi kering. Karena itu adaptasi waktu, kita perlu beradaptasi lama, beradaptasi waktu, adaptasi musim, adaptasi makanan. Siap nggak kita dengan segala konsekuensi ini? Nah, pertanyaan kenapa itu penting juga, supaya kita kalau milih itu memikirkan konsekuensinya gitu loh. Kita misalkan waktunya di Turki sekarang buka sahur jam 3, buka puasa jam 9. Konsekuensi nih mesti diambil kalau kita pilih pilihan ini gitu loh. Konsekuensi dan pilihan itu satu paket, nggak bisa kita ambil yang enaknya doang, konsekuensinya kita buang gitu, nggak bisa. Jadi pertanyaan kenapa itu penting, supaya kita lebih siap dengan apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan kayak gitu. Terus kenapa jangan ke Turki, atau kenapa ke Turki? Turki itu bukan agama Arab atau agama Arab agamis ya. Turki sebuah negara pernah jadi pusat peradaban Islam sekitar berapa tahun? Jadi peradaban Islam sekitar 5 abad ya, atau 4 abad, 400 tahun. Tapi juga hampir 1 abad itu hampir 5 abad juga, Pak. Jadi pusat sekularisasi. 1 abad jadi pusat sekularisasi. Nah, jadi Turki adalah sebuah produk sekularisasi besar-besaran dengan semangat perjuangan Islam yang tinggi. Jadi karena dia itu awalnya itu Islam dan sekularisasi yang menjajah, artinya perjuangan Islam di situ menjadi variabel gitu dari komposisi daripada masyarakat Turki. Kita bisa lihat tuh di gambar itu ada tulisan Eğitim Hakkımız Engellenemez. Jadi orang-orang wanita-wanita berhijab waktu jadi disekularisasi itu nggak boleh masuk ke sekolah gitu. Jadi mereka dilarang untuk mendapatkan pendidikan. Mereka lagi berdemo ini tentang pendidikan gitu. Kita juga layak untuk mendapatkan pendidikan. Dan sampai tahun 2013 itu masih banyak juga, katanya 2012 masih banyak orang-orang yang masih pakai wig, rambut palsu untuk menutupi aurat aslinya gitu loh, perempuan-perempuan. Jadi pendidikannya sekuler, kemudian orang-orangnya juga sekuler gitu. Jadi banyak perempuan-perempuan Turki yang nggak menjalankan syariat Islam gitu. Kalau mau dilihat dibandingkan dengan Indonesia, orang Indonesia itu lebih agamis dibanding orang Turki. Kayak gitu. Sholat di masjidnya misalnya orang Indonesia itu penuh, maghrib itu penuh umpamanya kan. Kalau di Turki paling 1 saf, 2 saf. Kayak gitu. Share screen-nya kelihatan nggak ya? Teman-teman bisa ngeliat share screen-nya nggak? Terlihat? Nah, terlihat. Oke. Gini nih. Kemudian pendidikan di Turki apa istimewanya sih? Kalau misalkan semuanya itu udah susah gitu kan? Sebenarnya bukan susah, dimanapun kita berada itu konsekuensi pasti ada, dan ada plus ada minusnya gitu loh. Nggak ada yang paling sempurna. Kita tuh justru kita yang harus gini ibaratnya. Emas itu ditaruh di mana aja itu bakal jadi tetap bakal jadi emas gitu. Mau ditaruh di tong sampah bakal jadi emas, ditaruh di jalanan tetap jadi emas gitu. Tapi batu walaupun ditaruh di istana tetap bakal jadi batu gitu. Jadi ibarat kalau kita itu emas mau ditaruh di mana aja itu sebisa mungkin orang-orang sekeliling kita tuh jadi berharga juga gitu, mempunyai wah ini temannya ini nih gitu, wah di Turki bagus soalnya ada dia nih gitu. Dia nggak mungkin dong dia sembarangan milih Turki gitu, orang seperti dia kayak gitu loh.
Jadi yang tadi disebutin itu keburukan-keburukan, mungkin minus-minusnya dari Turki itu ada juga di Indonesia, dimanapun ada gitu loh. Cuman kita doang yang harus perbaikin diri, mungkin nambah value nilai daripada diri kita segala macam. Terus pendidikan di Turki apa istimewanya? Ini plus pendidikan di Turki ya. Nah, yang pertama itu Turki itu punya 2 ijazah kalau kita lulus dari Turki, S1 di Turki itu kita punya 2 ijazah. Ijazah pertama ijazah kampus, ijazah kedua ijazah pendidikan negara-negara Eropa, Uni Eropa. Jadi kalau kita mau melanjutkan S2 ke negara-negara Uni Eropa tuh ijazah kita udah terakreditasi, udah terlegalisir di Uni Eropa. Jadi dapat 2 ijazah. Kayak gitu. Yang kedua, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, ya kan? Di Turki, kalau kita kuliah di Turki, kita dapat kesempatan untuk menjalankan satu ayat ini gitu. Dan aku jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Dan memang kenapa kita harus disuruh mengenal sama Allah gitu kan? Pertanyaannya kenapa gitu? Supaya tuh mempertanyakan kenapa itu penting, supaya itu kita memahami itu nggak cuma sebatas kata gitu loh. Kenapa sih disuruh berkenalan? Orang kita cuma tinggal di Indonesia doang. Ternyata nggak kita cuma tinggal di Indonesia doang gitu. Ternyata kenal sama orang-orang dari luar negeri itu nambah pintu rezeki, nambah wawasan, nambah perspektif. Nah, menjadi luas juga wawasan kita, jadi nggak gampang menjudge seseorang, kayak gitu loh. Ini yang pertama nih saya mau sharing aja sih sebenarnya. Ini yang gambar paling besar ini, yang paling atas ini teman-teman kelas gitu. Kebetulan saya satu-satunya mahasiswa asing di kelas. Mungkin nanti teman-teman ada yang kepo-kepo mau tanya-tanya segala macam bisa di chat ya. Terus yang ini teman-teman saya di organisasi, ini orang India, yang satu orang Mali kalau nggak salah. Itu teman-teman saya di organisasi pelajar internasional di Kota Sakarya. Kemudian ada ini waktu jadi jadi badut. Ya sebenarnya gimana ya, dalam diri pun nggak mau gitu pakai baju ginian segala macam, cuman kan lagi-lagi aspek bermanfaatan tuh yang paling penting sih kalau membuat saya gitu. Jadi ya sebenarnya saya memperkenalkan Indonesia, saya di sini jadi duta Indonesia gitu, mengharumkan nama baik Indonesia, kenapa enggak gitu kan. Ya udah, akhirnya itu di Festival Budaya Indonesia waktu itu. Kemudian ini teman-teman itikaf, satu orang Niger, yang ini lupa nih 2. Nah, mereka ada pengalaman unik nih di Turki tentang itikaf. Jadi di Turki itu nggak ada budaya itikaf gitu. Mereka itikaf cuma 1 malam, malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu udah mereka tentukan. Setiap tahunnya itu pasti tanggal 27 Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Gitu. Jadi mereka cuma itikaf malam Lailatul Qadar. Nah, itu terkait mazhab ya, berbeda-beda. Nah, yang bingung itu orang Indonesia. Orang Indonesia 10 hari terakhir itu mau itikaf. Kebetulan saya waktu itu jadi yang senior lah di kota itu kan. Teman-teman mau itikaf nih. Nggak ada fasilitas gitu kan. Akhirnya saya coba komunikasi sama imam. Orang kita di Indonesia budayanya mau itikaf 10 hari terakhir, boleh nggak di masjid kampus? Gitu, di masjid kampus. Oh gitu, bagus dong katanya kan. Ya udah, akhirnya dipersiapkan sama mereka fasilitas untuk itikaf, kasur, bantal, selimut, guling. Nggak ada guling di sana. Kasur, bantal, selimut, wifi. Kalau ini itikaf begini, maksudnya
di satu sisi saya mengapresiasi, di satu sisi juga ya unik aja gitu mereka segininya gitu loh. Ya selain dapat sahur sama dapat ini ya, dapat iftar disediakan juga. Akhirnya udah 3 tahun terakhir di Masjid Sakarya University itu ada itikaf dan orang Indonesia pasti paling banyak. Dan ternyata program itikaf ini nggak cuma diikutin sama orang Indonesia, dari negara-negara lain yang di negaranya itu ada budaya itikaf, mereka ikut gabung juga. Nah, maksud saya itu gimana ternyata pahala loh, maksudnya man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, ya kan? Barang siapa menunjukkan sesuatu, membuka jalan sesuatu kebaikan, maka dia dapat kebaikan itu dan kebaikan orang-orang yang mengikutinya gitu kan. Dan ternyata itu bagus, pasti maksudnya kalau orang-orang mau itikaf, bahkan belum tentu di Istanbul ada itikaf, tapi yang fasilitasnya baik bagus itu menurut saya cuma di Masjid Sakarya University itu. Jadi orang mungkin dari luar kota ada yang mau itikaf di situ gitu, orang Indonesia di kotanya nggak ada itikaf nih, pindah ke Sakarya itikaf di Masjid Sakarya kayak gitu loh. Nah, di Turki belajar agama. Pertanyaan lagi, kenapa nih? Kenapa harus Turki? Kenapa harus agama gitu? Perlu diketahui juga, kalau di Turki itu belajar agama itu nggak cuman belajar ulum syar'i doang, tapi ini komposisi pelajaran agama di Turki gitu. Teologi Islam atau ilahiyat itu ini pelajarannya. Ulum syar'i seperti tafsir, hadis, fikih kita belajar. Itu mata pelajaran ya, jadi mata kuliah ya. Habis itu ada ilmu wawasan keislaman seperti Sirah Nabawi. Sirah Nabawi apa? Sejarah Nabi. Kemudian Al-Adiyan. Al-Adiyan itu apa? Sejarah agama-agama di dunia. Kemudian ada perbandingan mazhab. Ini kebetulan mazhabnya mazhab akidah. Jadi ada Syiah, ada mazhab Mu'tazilah, mazhab Khawarij, kita belajar juga gitu. Mazhab aqaid, bukan mazhab fikih. Bukan Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu ada juga pelajarannya. Kemudian ilmu nakli, insani wal ijtimai. Jadi ini ilmu-ilmu akal, ilmu-ilmu sosial gitu loh. Seperti filsafat. Filsafat kebetulan di Turki itu konsen. Jadi semua orang pasti dapat di pelajaran filsafat. Kebetulan filsafatnya juga banyak, ada 5. Sejarah filsafat, filsafat Islam, filsafat akhlak, filsafat agama, dan lain-lain. Kemudian dapat juga sosiologi dan psikologi Islam, tasawuf juga dapat. Nah, dengan komponen seperti ini, kenapa masih milih belajar agama gitu kan di Turki? Nah, ini jawaban yang teman-teman harus cari sendiri gitu kan. Seperti saya misalkan, contoh lagi, saya konsentrasi akhirnya skripsi itu waktu mau masuk skripsi itu ditanyakan mau konsentrasi di bidang apa, tafsir, hadis kah, fikih kah, sirah nabawi kah. Saya kebetulan saya berpikir waktu itu kalau saya ngambil fikih, hadis, tafsir, sirah gitu segala macam, sampai ke Indonesia itu bersaingnya sama lulusan Mesir. Nggak dilihat kita orang, ya mungkin dilihat ya, teman-teman saya juga banyak kok yang ngambil hadis. Sisi keturkiannya itu mereka yang ambil konsentrasi hadis itu lebih kontemporer. Contohnya ada teman yang ambil konsentrasi hadis, dia skripsinya itu tentang rawi-rawi wanita, rawi-rawi perempuan dalam sanad hadis gitu, untuk mengcounter feminisme. Akhirnya kan kontemporer isunya lagi dibawa ke situ. Nah, ini yang kedua, teman-teman yang santri gitu nggak harus juga belajar agama di situ, nggak harus. Banyak juga teman-teman tuh yang belajar sosial gitu, kayak misalkan hubungan internasional,
atau belajar teknik juga banyak gitu loh. Nggak harus belajar agama. Ini saya menyampaikan yang agama karena basic saya agama gitu. Saya mau menjelaskan tentang ini. Tapi kalau teman-teman mau ada pertanyaan yang tentang hubungan internasional bisa ditanyain. Kebetulan juga teman-teman saya juga banyak gitu yang dulunya mondok kemudian masuk ke hubungan internasional, ada ke teknik juga ada, ke arsitek juga ada gitu. Kemudian kuliah di Turki gimana caranya? Ini pertama tuh mandiri. Ada beberapa cara untuk kuliah ke Turki nih. Yang pertama itu mandiri, beasiswa, dan pakai agen pendidikan. Mandiri itu plusnya apa? Murah. Tapi minusnya banyak. Keterbatasan bahasa kita, keterbatasan informasi, membutuhkan usaha yang luar biasa itu dalam mencari apartemen, segala macam itu semuanya nggak settle gitu loh. Nggak susah. Kita mau cari informasi, misalkan lewat PPI, kakak-kakak di PPI di chat satu-satu, mungkin mereka bakal ngarahin langsung udah tanya aja ke sini agen pendidikan segala macam gitu loh. Mungkin ada yang mau bantu, pun dibantu mungkin nanti dia malah yang jadi agen gitu loh. Kayak gitu. Kemudian beasiswa udah pasti terjamin biaya hidup segala macam, tapi minusnya itu peluang beasiswa itu mungkin dari ribuan yang daftar itu yang diambil cuma puluhan gitu loh ke Turki. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang beasiswa juga silakan tanya ke kolom chat, nanti coba saya jawab gitu. Saya kebetulan udah 3 kali daftar beasiswa, buat S1 daftar 2 kali, S2 daftar sekali, alhamdulillah 3-tiganya nggak keterima. Ini ada webnya, bisa di searching juga di sini. Kemudian pakai agen pendidikan. Agen pendidikan itu mudah. Kenapa? Ya mudah karena diurusi sama agen. Semuanya diurusin, kita tinggal berangkat nanti. Ketika disuruh berangkat sama agen sih, udah kamu bisa berangkat gitu, nanti kita berangkat. Terus murah. Kenapa murah? Lebih murah mana sama mandiri? Kalau mandiri, kita murahnya itu sebenarnya tipis. Agensi pendidikan dengan mandiri itu lebih murah mandiri. Tapi kalau kita salah-salah, justru malah rugi gitu loh, malah lebih mahal jatuhnya nanti. Dan terjamin karena contohnya di Misafir itu udah ada beberapa MOU, udah beberapa kerjasama dengan beberapa universitas di Turki gitu. Jadi kita lebih terjamin, dapat kuliahnya itu lebih terjamin. Kemudian fasilitasnya lengkap, sudah diurusin sama agensi itu. Tapi minusnya harus berhati-hati dalam milih agensi, karena banyak agensi-agensi itu yang bandel gitu, yang nakal, yang nggak tanggung jawab gitu. Udah dikirim sampai sana nggak diurusin segala macam gitu. Nah, ini closing statement mungkin ya. Kamu bukan cuman kamu gitu. Jadi kalau kamu teman-teman ke luar negeri itu, teman-teman nggak cuma jadi diri teman-teman bawa identitas teman-teman. Pertama sebagai santri, kedua teman-teman itu yang paling melekat itu sebagai orang Indonesia. Mungkin sebagai santri itu nomor sekian. Yang pertama kali teman-teman bawa itu sebagai orang Indonesia. Kalau teman-teman di sekolah di kelas itu nggak benar, misalkan sering telat, terus apa sih namanya ujiannya jelek, itu orang-orang kenalnya orang Indonesia kok telat mulu ya, orang Indonesia kok nilainya jelek-jelek ya, kayak gitu loh, kayak gitu. Nah, identitas teman-teman juga dari suku mana, misalkan dari Sunda nih, orang Sunda malas-malas ya, ntar kalau sesama orang Indonesia gitu, orang Sunda bangunnya siang mulu gitu segala macam. Orang Indonesia, kalau misalkan antara orang Indonesia gitu ya, misalkan ada orang mana, orang Aceh apa orang mana gitu kan, itu identitas kita tuh dibawa gitu loh. Terus apalagi kita membawa identitas sebagai santri juga, bukan berarti wah berat banget ya jadi santri ke luar negeri, gak gitu. Justru siapa filosof Socrates dia bilang hidup yang tanpa ada ujian itu hayata deimes, maksudnya nggak pantas untuk hidup gitu, hidup tanpa
tanpa ujian gitu loh. Jadi memang itu sunnatullah juga kita supaya kita bisa lebih baik, jadi orang lebih baik gitu. Kalau kita ke Turki niatnya itu cuman untuk merestart profile kita, misalkan di pesantren kita dikenal kayak gini segala macam, kita mau restart itu bisa restart, tapi kita nggak merestart identitas kita itu gitu. Kita cuma merestart profile kita yang dulu di mata teman-teman gitu loh. Ini juga sama. Maka sebelum kuliah ke Turki pastiin nih teman-teman udah ngikutin seminar ini atau seminar-seminar yang lain juga, karena kejelasan informasi itu sangat penting. Makin banyak informasi yang kita dapat, maka semakin kita tahu apa niat kita sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan informasi makin dapat nih kayak gini kan, mungkin teman-teman ada yang tadinya masih bingung mau milih jurusan apa, terus akhirnya jadi kita misalkan saya lebih bermanfaat di sini ternyata ya. Misalkan saya anak satu-satunya misalkan keluarga ada kasus hukum segala macam, saya mau belajar hukum. Kalau misalkan niatnya itu untuk kebermanfaatan, ya nanti akan ditolong gitu loh. Terus pastikan niat dan ukur ekspektasi. Jadi ekspektasi kita di Turki, semakin banyak informasi itu ekspektasi akan mengikuti informasi gitu. Semakin rendah informasi, ekspektasi akan semakin tinggi. Konsepnya kayak gitu. Informasi semakin sedikit, ekspektasi itu akan semakin menjauh daripada realita yang nanti akan kita temuin. Jadi semakin tinggi informasi, ekspektasi akan mengikuti. Kayak gitu. Terus cerdas dalam membuat keputusan adalah yang paling penting. Ketahui kemampuan teman-teman secara skill, kecerdasan, dan finansial. Finansial juga penting untuk ke Turki gitu ya. Kalau misalkan orang tua menyanggupi, berangkat, bismillah berangkat. Saya pun waktu itu mandiri, bismillah berangkat, di sana ternyata dapat beasiswa. Beasiswa dari imam masjid, beasiswa dari fakultas. Ya walaupun parsial gitu ya, sedikit-sedikit, tapi kan ya rezeki aja. Maksudnya konsep rezeki itu yang kita harus set di dalam pikiran kita tuh, yaitu konsep rezeki itu. Kalau kita dikasih rezeki, berarti ada rezeki, sebagian rezeki kita yang diambil dari misalnya dari orang tua, diambil titipin ke dia gitu kan. Kayak gitu. Sekian materi dari saya. Kalau teman-teman itu ada yang mau bertanya, silakan bertanya apapun terkait jurusan, terkait apapun. Saya insya Allah siap untuk menjawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan pertama. Kak, kalau daftar lewat agensi itu didaftarin di kampus swasta atau negeri dan udah pasti fix keterima? Iya, jawaban dari ini, jadi untuk Misafir mendaftarkan ke kampus negeri. Tapi kalau misalkan ada yang mau request ke kampus swasta, bisa. Tapi mungkin biayanya nanti akan kita informasikan gitu. Karena kita juga lembaga konsultasi gitu. Kalau kita mendaftarkan dan kita bekerja sama dengan beberapa kampus negeri di Turki. Gitu. Kampusnya apa aja itu mungkin nggak bisa kita sebutin. Tapi kita ada sekitar 5 atau 6 itu yang bekerja sama dengan kampus, kita bekerja sama dengan 5 sampai 6 kampus Turki, tapi kebetulan yang kita berangkatin sampai saat ini itu 50% itu di luar dari apa yang kita kerjasama gitu loh. Jadi track record kita udah mendaftarkan pure tanpa kita punya kerjasama dengan Ankara University misalnya. Kita alhamdulillah ada pelajar kita di Ankara University. Kayak gitu. Dan kampus-kampus yang kita
ini penting juga buat teman-teman kalau milih agensi, lihat kampusnya, track record dia ngirim ke kampus mana gitu. Banyak agensi-agensi itu yang ngirimnya ke kampus-kampus rendah. Nah, maksudnya kampus-kampus kurang baik, bukan kurang baik ya. Kampusnya bagus semua, tapi mungkin kayak misalkan Universitas Jambi, bukan berarti Universitas Jambi jelek nih. Tapi kan kalau bisa UGM, kenapa nggak UGM aja gitu? Kayak gitu loh. Terus kalau mau lewat jalur raport, biasanya buka di bulan apa? Mau lewat jalur raport, pakai agensi apa bukan? Kalau pakai agensi bisa didaftar sekarang. Dari sekarang nih udah daftar, udah melakukan pendaftaran. Kalau mau mandiri, bisa nanti di sekitar bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu kampus-kampus buka. Bisa didaftar kalau mau mandiri ya tinggal searching sendiri. Maksudnya webnya mana, segala macam itu bisa dicari di Google. Tapi kalau misalkan mau langsung agensi aja, ya daftarnya dari sekarang. Saran saya, karena ada beberapa berkas yang kita harus lengkapin dari sekarang, kayak paspor, kayak translate ijazah, segala macam gitu. Lagi, bagaimana cara yang paling efektif untuk membentengi diri kita dari paham sekulerisme saat berkuliah di Turki? Kritis. Jadi gak cuman membentengi diri kita dari paham sekulerisme aja ya, membentengi diri kita dari segala jenis paham. Jadi kita kritisi aja dengan informasi, dengan ilmu-ilmu yang udah kita apa sih udah kita punya nih sampai sekarang di pondok, misalkan udah ada ilmu agamanya, ya kita dengan modal itu kita mengkritisi hal-hal yang ada kita temuin di Turki. Misalkan di Turki itu banyak orang-orang yang klub malam, bahkan orang Indonesia pun ikut-ikutan ke klub malam gitu kan. Ya kita mengkritisi aja, ngapain ke klub malam, kenapa harus ke klub malam gitu loh. Udah, dengan menanyakan itu kita jadi nggak jadi pasti ke klub malam. Misalkan kita mau jajan di luar ke mall, kita tanya aja kenapa saya harus ke mall. Udah, dengan bertanya seperti itu kita nggak jadi ke mall. Segala hal buruk, atau bukan hal buruk itu ya, maksudnya hal-hal yang kurang, yang ketika kita itu nggak membutuhkan. Cuman kalau kita membutuhkan nih, ke mall harus beli ini segala macam, ya kita pasti, walaupun kita tanya kenapa diri kita kenapa harus ke mall, kita bakal jawab buat beli ini, buat beli itu. Cuman hal-hal yang kurang dibutuhin, ketika kita tanya kenapa harus melakukan itu, kita jadi nggak jadi untuk ngelakuin itu. Biasanya kayak gitu sih. Ini versi ini aja ya, versi seorang lulusan teologi Islam yang kuliah agama di negara sekuler tuh, menurut saya kayak gitu. Jadi mengkritisi hal-hal, bahkan di kampus itu sharing aja ya, guru-guru, dosen-dosen kita itu dosen-dosen kita itu agak ekstrim juga. Pun di kuliah itu kita nggak harus serta-merta nerima apa yang dikasih gitu. Kenapa saya harus percaya sama omongan dosen ini gitu loh. Bahkan di kelas itu kita banyak berdebat segala macam. Saking ekstrimnya mereka tuh, kalau misalnya ada yang ngajar tentang Syiah gitu, kita tuh langsung bertanya-tanya, oh Syiah bener juga ya gitu. Mereka tuh saking totalitasnya mengajar itu, objektivitasnya tinggi, jadi membuat kita tuh, oh kayaknya bener juga Syiah nih gitu. Jadi kayak kita pulang tuh langsung buka YouTube misalkan tentang Syiah versi Ustadz Adi Hidayat misalkan. Nah, dengan kayak gitu kita tambah informasi gitu. Terus lagi pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Apakah biaya hidup di Turki lebih mahal daripada Indonesia? Lebih murah pertama. Di Turki itu saya dikirim 1 bulan itu 2-3 juta. Bahkan adik saya yang perempuan sekarang masih di sana, ya dikirim tuh 2 juta, 2,5 juta. Itu udah bisa hidup. Atau 3 juta lah. 3 juta itu sekarang udah bisa hidup. Cuman tergantung lagi. Kalau cuman hidup 2,5 mungkin cukup 1 bulan. Tapi kalau ternyata hidupnya itu banyak gaya, mungkin lebih daripada itu. Tergantung gaya hidup kita masing-masing gitu kan.
Untuk jurusan S2 psikologi di univ negeri itu di mana ya? Kalau univ swasta jurusan S2 psikologi itu per semester berapa? Kalau jurusan S2 psikologi itu banyak, itu jurusan yang umum di di hampir di universitas di Turki itu mungkin semuanya punya jurusan psikologi gitu. Tapi kebanyakan psikologi itu masuk daripada fakultas pendidikan, bukan di fakultas psikologi gitu. Mungkin ada beberapa univ yang itu masuknya fakultas psikologi ya. Ada mereka di kampusnya itu punya fakultas psikologi, tapi di beberapa univ juga itu masuknya fakultas pendidikan. Setahu saya kayak gitu. Itu nggak ini sih nggak fundamental. Apapun fakultasnya kan, tapi jurusannya psikologi. Terus kalau swasta itu S2, oh ya swasta nggak cuma S2, S1 pun mahal gitu. Mungkin sekitar paling murah mungkin 15 juta atau 10 juta, 15 juta gitu. Atau 20 juta. Kalau negeri ya murah. Mungkin sekitar 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Maksimal mungkin 7 juta satu semester itu. Terus tingkat rasisme di sana seberapa tinggi? Orang Turki itu rasis terhadap oh iya, rasisme itu ada dimanapun di mana pendidikan itu rendah. Kuncinya seperti itu. Mau di Indonesia, kalau misalkan di sebuah desa yang tingkat pendidikannya itu rendah, pasti di situ rasis. Atau di Turki juga kayak gitu, ada beberapa kota yang rasis terhadap warga asing, tapi kota-kota yang tingkat literasinya itu tinggi, kayak Istanbul, Ankara, misalkan Sakarya, Bursa, Edirne, Antalya, itu mungkin yang nggak rasis, mereka nggak sinis melihat kita gitu. Tapi ya itu konsepnya itu di mana pendidikan rendah, di situ tingkat rasisme pasti tinggi. Nggak di Turki doang gitu loh. Terus tapi ada satu hal yang penting juga, ya teman-teman juga kalau misalkan ke sana, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi kearifan lokal di sana tuh tetap kita harus junjung tinggi. Umpamanya jangan jongkok di pinggir jalan. Atau itu orang Indonesia banget tuh pertama. Kalau kita di Turki ngelihat ada orang jongkok di pinggir jalan tuh orang Indonesia. Ya terus apa ya? Kita hati-hatilah kalau misalkan di bis ada perempuan duduk sebelahnya kosong, kita laki-laki jangan duduk di situ karena kalau kita duduk di situ perempuannya nanti pasti berdiri. Bukan karena menjalankan syariat Islam ya. Mungkin ada beberapa yang begitu karena menjalankan syariat Islam. Tapi memang budayanya di situ di sana tuh begitu. Jadi mungkin di kota-kota besar udah nggak lagi ada kayak gitu ya. Tapi di kota-kota yang cenderung agak kecil itu mungkin masih hangat kayak gitu. Terus jangan ngomong dengan bahasa asing keras-keras. Jangan foto-foto orang sembarangan. Itu kearifan lokal itu akan semakin banyak kita ketahui ketika kita semakin lama kita tinggal di sana itu kita bakal paham sendiri. Nah, ada lagi? Kalau ada lagi bisa langsung ditanya pakai suara, bisa juga di chat. Oke, Fuan. Mungkin sekian ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian dari saya. Follow Instagram Miss Hafir untuk nggak cuman karena mau ikut webinar atau karena mau ke Turki. Follow Instagram Miss Hafir itu karena di sana juga teman-teman dapat informasi-informasi menarik gitu dari Turki atau tentang Turki. Stop dulu.